Ketemu Mas Kaisang dan kawan-kawan dari PSI menyampaikan perihal terkait dunia pekerja informal karena selama ini tidak pernah digarap dan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Padahal saat ini pekerja informal di Indonesia jauh lebih besar jumlahnya dari sektor formal. Jadi kami berharap semoga dengan Mas Kaisang masuk ke PSI menjadi dorongan tenaga untuk PSI supaya PSI, saya nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, tetapi bagi kami tadinya PSI adalah partai milenial anak muda yang fokus di kota dan suburban gitu ya. Tetapi melihat program kerja PSI kemarin, wah kayaknya bisa nih seluruh Indonesia digarap, bahkan sektor-sektor yang lebih luas gitu. Semoga kedepannya PSI bisa lebih mendorong lahirnya undang-undang perlindungan dan regulasi bagi pekerja informal. Mbak Dewi, ini menarik kan soal undang-undang perlindungan ya, butuh regulasi untuk pekerja Ini Mbak Ika. Ini Mbak Ika. Oh Mbak Ika. Ya. Beda. Nggak apa-apa. Sorry Mbak. Iya. Pertanyaanku ini kan menarik tadi Mbak membahas soal menyinggung soal undang-undang untuk pekerja informal ya, regulasi untuk hak ketenaga kerjaannya gitu. Dan ini disampaikan ke PSI gitu, ke Mas Kaisang yang notabene-nya belum masuk di parlemen di periode DPR saat ini. Nah, ini apakah nanti berharap akan masuk parlemen dan kemudian ini menjadi prioritas programnya Mas Kaisang dan menilai ini menjadi urgensi dari program PSI sendiri atau gimana sih? Ya dengan hadir ke sini kan artinya kalau kita sudah punya harapan ke orang gitu, kita juga pasti mensupport ya supaya orang tersebut juga punya kapasitas untuk mewujudkan harapan-harapan yang hari ini kita sampaikan. Jadi kami juga dengan teman-teman di bawah juga pasti akan mendorong gimana caranya nih PSI bisa masuk parlemen gitu sih. Dari Mas Kaisang, Mas, seperti apa sih concernnya dari PSI? Ya balik lagi. Pekerja informal. Ya tadi kan sudah di banyak hal yang disampaikan oleh Mbak Ika mengenai pekerja informal, banyak masalah, tapi kita harus kerjakan lah. Kita ketika nanti insya Allah kami masuk ke parlemen, insya Allah akan kami selesaikan satu persatu. Dan tadi saya juga bilang ke Mbak Ika juga kalau bisa masalahnya jangan eceran, grosiran nanti kita selesaikan secara grosiran juga gitu loh. Mas Kaisang ini ketemu sama pekerja informal, apakah menganggap kelompok pekerja informal membawa insentif elektoral dari PSI juga atau gimana? Kalau buat saya tadi, saya sebenarnya berterima kasih dengan Mbak Ika tadi yang mungkin secara informal mendukung kami, tapi kami sebenarnya datang ke sini bukan untuk meminta dukungan, tapi lebih untuk mendengar aspirasi dari teman-teman yang serikat yang membawa banyak pekerja informal. Itu aja sih. Saya nggak bilang saya suruh dukung PSI, ya kan? Nggak ada. Dan saya benar-benar pengen ini kok memperbaiki kualitas khususnya untuk nanti pekerja informal, salah satu yang tadi lewat BLK tadi, yang dimana BLK-nya untuk sekarang masih BLK itu tadi apa? Badan Latihan Kerja yang belum begitu maksimal. Kami berharap kedepannya dapat lebih maksimal, yang dimana itu adalah menjadikan soft skill buat pekerja-pekerja khususnya pekerja informal jadi tambah lebih baik. Itu aja. Terima kasih. Mas Kaisang, boleh dong soal survei internal TPN. Apa? Alah, udah lah nanti aja tuh. Sholat Jumat. Indikator itu bilang bahwa TPN Ganjar itu kan punya survei internal, Mas. Nah, di situ Pak Prabowo sama Mas Gibran. Bentar. Satu aja ya. Pilih salah satu yang mana. Aku boleh dong. Ya, kan udah tanya terus gantian yang lain. Nah, ya itu gantian, biar gantian. Kan ya salahnya sendiri belum nanya. Nah, itu. Mas, menurut hasil survei Ya, kan itu sama kok. Sama kok. masuk parlemen ini gimana nih, Mas? Apa? Menurut hasil survei CSIS, Iya. masuk parlemen ini gimana nih? Ya nggak apa-apa, kami akan bekerja jauh lebih keras lagi, tapi semua harus tahu dulu survei sebelum saya masuk kan masih 0, ketika saya masuk mulai naik jadi 1, habis itu sekarang sudah menjadi 2, ya kita harus syukurin kan. Tapi kita harus bekerja jauh lebih keras lagi supaya kita nanti bisa masuk ke parlemen. Itu aja. Ya, kan 1.